Selamat pagi anak-anak didik ibu semua. Bagaimana keadaan anak-anak ibu? Ibu doakan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan ya musibah pandemi ini segera berakhir. Anak-anak ibu, apakah sudah siap hari ini untuk menerima pelajaran dari ibu? Iya. Kalau sudah siap berarti buku paket, perlengkapan tulis sudah berada di dekat anak-anak ibu sekalian. Baik, sebelum ke sana, ya, di sini ibu akan memberikan materi pelajaran IPS untuk kelas 9, ya. Materi kita untuk minggu pertama ini adalah mengenai pembagian bumi atas benua dan samudra. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, ya, anak-anak ibu nanti setelah belajar ini dapat menjelaskan pengertian benua dan daratan. Yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan bagaimana proses terbentuknya benua. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi benua-benua yang ada di permukaan bumi. Dan yang keempat, siswa nanti dapat menjelaskan ciri-ciri ataupun karakteristik dari setiap benua. Baik anak-anak ibu, ya. Sebelum kita berlanjut ke materi ini, ibu ingin mereview kembali pelajaran kamu ketika kamu kelas 7, ya, mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia, anak-anak tahu, masih ingat ada di mana? Coba pikir dulu, coba diingat. Iya, letak geografis Indonesia itu dikelilingi oleh 2 benua dan 2 samudra, ya. Benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini ada teori hanyutan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, ilmuwan berkebangsaan Jerman, ya, pada tahun 1915. Dialah ilmuwan yang pertama sekali menyatakan bahwa pertama sekali di permukaan bumi ini hanya ada 1 benua, yaitu benua Pangea. Dia menulis penelitiannya ini dengan judul bukunya The Origin of Continent and Ocean, yaitu asal mula benua dan samudra, ya. Wegener berpendapat bahwa dahulu di bumi hanya ada 1 super benua, yaitu namanya Pangea. Pangea itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pan, dan Gaia itu adalah bumi. Bagian utara Pangea, ya, jadi akibat adanya tenaga endogen maupun tenaga eksogen, ingat pelajaran dulu kelas 7, ya, bahwa bentuk muka bumi kita ini selalu berubah-ubah setiap waktu, ya. Kenapa dia berubah? Karena ada 1 tenaga yang dapat mengubahnya, yaitu tenaga geologi. Kamu sudah tahu bahwa tenaga geologi itu terbagi 2, tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Tenaga endogen itu contohnya apa? Coba diingat, contohnya apa? Iya, ada peristiwa tektonisme, ada peristiwa vulkanisme, dan ada peristiwa seisme. Jadi, menurut Alfred Wegener, bahwa benua kita yang pertama itu 1 itu, lambat laun akan memisahkan diri, akan terbagi-bagi akibat adanya proses dari tenaga geologi tadi. Adanya pergeseran, adanya peristiwa letusan gunung berapi, maupun adanya gempa bumi itu. Ya, jadi setelah berpisah menjadi 2, bagian utara itu ke arah utara ada disebut dengan Laurasia. Dia akan membentuk nanti yang namanya Amerika Utara dan juga Eropa dan Asia, ya, Eurasia. Kemudian bagian selatan bergerak itu disebut dengan benua Gondwana, ya, itu nanti akan membentuk Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, ya.
Jadi di sebelah timur Pangea terdapat namanya Laut Tethys. Jadi teori hanyutan benua ini bisa kita lihat didasarkan fakta sebagai berikut. Yang pertama, anak ibu, lekukan atau bentuk pantai Afrika Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika hampir sama. Ya, itu faktanya. Yang kedua, daratan tanah hijau atau Greenland menjauh dari Eropa sejauh 36 cm setiap tahun. Itu artinya bahwa bumi kita itu bergerak ya. Benua-benua tadi itu bergerak. Yang ketiga, tanah di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika menunjukkan sifat yang sama juga. Dan yang keempat, Pulau Madagaskar dalam gerakannya ke arah barat terhambat oleh Afrika. Dan ada lagi, kalau anak-anak ibu perhatikan bahwa flora dan fauna antara satu wilayah dengan yang wilayah lain itu hampir sama. Contohnya saja kita di Papua atau di Irian, flora faunanya itu hampir sama dengan flora fauna yang ada di benua Australia. Ya, itulah artinya tandanya bahwa wilayah kita sebelumnya itu pernah menyatu dan dia terpisah akibat adanya tenaga geologi tadi yang dapat mengubah bentuk muka bumi ya. Baik, anak-anak ibu, benua-benua tadi bergerak karena pengaruh struktur bumi dan tenaga endogen. Kamu sudah tahu bahwa struktur bumi itu kan terdiri dari 3 ya, lapisan inti, mantel, dan kerak atau kulit. Lapisan kerak dan mantel bagian atas itulah dia disebut litosfer ya. Baik, jadi kesimpulannya anakku bahwa benua itu adalah daratan yang sangat luas yang dipisahkan oleh laut maupun lautan ya, itu adalah benua. Daratan yang sangat luas yang dipisahkan oleh laut dan lautan. Kemudian kesimpulannya lagi, awalnya bumi merupakan satu daratan amat luas yang disebut dengan daratan superkontinental. Yaitu apa tadi? Iya, namanya Pangea. Kemudian pada zaman Mesozoik pecah menjadi 2 karena pergeseran kerak bumi, yakni menjadi Gondwana di belahan bumi selatan dan Laurasia di belahan bumi utara. 65 juta tahun yang lalu, Laurasia pecah menjadi Eurasia dan Amerika Utara, sementara Gondwana menjadi Amerika Selatan, Australia, Antartika, dan Afrika. Teori yang menjelaskan bahwa dulu terjadi pergerakan lempeng benua sehingga terjadi pemisahan benua Pangea itu adalah namanya teori continental drive yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Saat ini Ananda semua bahwa benua itu terbagi menjadi 6. Ayo coba diperhatikan. Ya, yang pertama, benua paling luas itu adalah benua Asia, sekitar 44 juta kilometer persegi. Benua terluas kedua adalah Amerika. Benua terluas ketiga adalah Afrika. Kemudian yang keempat adalah Eropa. Yang kelima adalah Antartika. Dan yang keenam adalah Australia ya. Lihat ini, benua yang awal mulanya ada di permukaan bumi, benua Pangea namanya. Bisa dilihatkan ini benua Pangea ya. Kemudian akibat pergeseran tadi, lapisan kulit bumi, kerak bumi tadi, terpisahlah benua tadi Pangea menjadi 2 ya. Yaitu bagian utara itu adalah Laurasia, kemudian bagian selatan adalah Gondwana. Proses pemisahan benua Gondwana bisa anak-anak ibu lihat di layar ya. Inilah pertama sekali Gondwana sudah terpisah tadi ya dari Pangea. Ini Pangea.
kemudian Laurasia menjadi Laurasia dan Gondwana, kemudian Gondwana menuju selatan, dan terbentuklah daratan Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, Australia. Kemudian terbentuk lagi, terpisah lagi India, berpisah melalui dasar laut melebar, kemudian Antartika, Australia, kemudian Australia, Antartika terpisah dengan Selandia Baru. Ya, akhirnya terpisahlah benua Australia sendiri. Padahal pada awalnya dia bersatu dengan benua Antartika maupun dengan dataran Selandia Baru. Jadi itu ya anak-anak semua, bagaimana proses terbentuknya benua tadi. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah, ya, minggu depan Ibu harapkan mencari ya karakteristik dari tiap-tiap benua. Contohnya benua Asia ini kan, benua Asia karakteristiknya apa saja? Ya, contohnya benua Asia itu